Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah anak-anak, mari bersama-sama kita belajar untuk materi pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, yakni tentang kegiatan wawancara. Mari kita belajar tentang pengertian wawancara dan apa saja yang terdapat dalam wawancara. Pada dasarnya, wawancara adalah sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau sebuah peristiwa. Tentunya dalam wawancara terdapat 2 orang minimal atau lebih dengan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang memberikan informasi, serta pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang sedang mencari informasi. Terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan sebelum melakukan sebuah wawancara. 1. Perlu menentukan topik. Tujuannya agar memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. 2. Membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan saat melakukan wawancara. 3. Menentukan narasumber sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Nah, ada pula hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan wawancara. 1. Mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan melakukan perkenalan diri. 2. Ajukan pertanyaan dengan jelas dan gunakan bahasa yang santun serta kalimat yang mudah dimengerti. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Berikut ini cara membuat pertanyaan untuk kegiatan wawancara. Tentunya kita perlu menggunakan kalimat tanya yang baik saat melakukan wawancara. Nah, berikut ini daftar kata tanya serta fungsi dari kata tanya itu sendiri. 1. Apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. 2. Berapa? Menanyakan jumlah. 3. Siapa? Berfungsi untuk menanyakan siapa atau orang yang ada dalam sebuah peristiwa. 4. Di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. 5. Kapan? Untuk menanyakan waktu dari sebuah peristiwa. 6. Mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir 7. Bagaimana? Yakni berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses dari sebuah peristiwa. Kemudian setelah kalian mengetahui fungsi dari kata tanya, maka berikut ini contoh kalimat tanya yang baik pada topik hewan peliharaan. Apa? Contohnya, apa saja jenis hewan peliharaan yang kamu ketahui? Berapa?
Berapa jumlah hewan peliharaan Andi di rumah? Siapa? Siapa nama kucing kesayangan Andi di rumah? Di mana? Di mana Andi membeli makanan untuk kucing? Kapan? Kapan Andi memandikan kucing kesayangannya? Mengapa? Mengapa Andi harus selalu membersihkan kandang? Bagaimana? Bagaimana cara Andi membersihkan kandang kucing? Nah, berikut ini merupakan contoh kalimat tanya yang baik pada topik hewan peliharaan. Jadi pada dasarnya dalam membuat kalimat tanya, usahakan minimal terdiri dari 3 atau 4 kata. Jangan terlalu sedikit ataupun terlalu singkat, karena daftar pertanyaan tersebut pada akhirnya tidak efektif. Jadi usahakan terdiri dari 3 atau 4 kata. Kemudian setelah kalian tahu fungsi dari kata tanya dan contoh kalimat tanya yang baik, maka setelah membuat daftar pertanyaan dari kata tanya, kita perlu tahu bagaimana pertanyaan yang baik saat melakukan wawancara. Nah, berikut ini beberapa ketentuan dalam melakukan wawancara yang baik, mencakup hal-hal berikut. Pertanyaan harus disusun secara runtut. Ini penting agar pertanyaan tidak memutar-mutar. Pertanyaan dimulai dari hal yang umum, barulah hal yang khusus. Pertanyaan dalam wawancara sebaiknya harus saling berkaitan antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain. Yang terakhir, setelah narasumber menjawab pertanyaan, kita perlu menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban dari narasumber. Tujuannya adalah agar pertanyaan sudah runtut, pertanyaan yang sudah ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya bisa menjadi kontinu, sehingga informasi yang kita dapat bisa jauh lebih detail. Setelah kalian melakukan hal tersebut dan mengetahui bagaimana cara wawancara yang baik, nah sekarang mari praktik mewawancara sederhana di rumah. Nah, dalam praktik wawancara sederhana di rumah ini, kalian bisa menggunakan tabel seperti ini sebagai alat bantu kalian dalam melakukan wawancara. Kalian perlu menuliskan topik wawancara, tentang apa topik yang akan kalian angkat. Kemudian narasumber, siapakah narasumber yang akan kalian tentukan dalam kegiatan wawancara tersebut, serta pewawancara, yakni kalian itu sendiri. Kemudian terhadap 2 tabel, daftar pertanyaan dan jawaban narasumber. Tulis terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Ingat, harus menyesuaikan dengan materi yang tadi, yakni menyusun pertanyaan yang baik. Usahakan urut dan terdapat kaitan dari satu pertanyaan dan pertanyaan yang lain. Kemudian jawaban dari narasumber silakan bisa kalian tuliskan. Nah anak-anak, itu tadi pembahasan materi untuk muatan bahasa Indonesia tentang kegiatan wawancara. Semoga bermanfaat dan bisa mendampingi kalian dalam belajar di rumah. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.